RW Gembul, RW Caper, cerita perjalanan rukun warga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Jawa Barat, Baraya Bandung, Cisaran dan Endah, terus sama Arsya Mandik. Selamat Sedunia datang. deh sekalian. Sedunia akhirat lah. Selamat datang kembali di podcastnya RW Caper, cerita perjalanan rukun warga bersama Dedi Kok Gembul. Ganti nih. Ganti namanya, kan Deddy Kobusur udah terkenal Ki. Jadi sekarang namanya Deddy Kok Gembul. Selamat datang Ki, udah menyempatkan diri lagi main ke sini. Kebetulan dari seluruh podcast yang kita kayaknya dari pertama kita ide untuk menaikkan podcast ini sudah 12 Hari. 12 podcast lah. Ya, Podcast kalau nggak salah sudah 20 harian lah. Dan Profesor Sampah nomor 1. Rating pertama ya. Rating pertama. Makanya Aki dipanggil lagi ke sini menjadi magnet. Tapi nggak enak juga ya. Masa magnetnya podcast Kota Bandung sampah. Tapi memang kenyataannya. Tapi lagi tren. Jadi sebelum kita diskusi nih, Ki, kan kemarin disampaikan bahwa sama Ketua Forum Cisaran dan Endah kita sengaja bikin podcast ini. Sebenarnya tujuannya adalah setidaknya teman-teman RW Sekota Bandung jika menghadapi permasalahan yang sama, jika menghadapi kesulitan yang sama, inilah nonton di podcastnya RW Caper ini, karena judulnya juga kan cerita perjalanan RW. Nah, harusnya sih ya dari seluruh RT RW sekota Bandung mendapatkan 30.000, 50.000 subscriber atau like itu seharusnya tidak sulit. Karena jumlah kan. Ya, karena jumlah, karena informasi juga kan seperti disampaikan bahwa kita bikin ini juga kan sepengetahuan RW kecamatan, forum RW kecamatan, forum RW kota gitu loh. Jadi harusnya di-push supaya apa? Setidaknya ada suara RW gitu loh. Betul. Jangan seasonal saja, pada saat mau raker saja baru nongol. Pada saat ada instruksi baru ada nongol. Ada kegiatan baru nongol ya. Karena tujuan kita buat podcast ini juga setidaknya melatih para calon-calon. Ya. RW, calon-calon ketua RT supaya dia tidak kikuk dan tidak perlu sakit 2 minggu kayak Aki kemarin gitu. Kalau mau jadi. Ya mudah-mudahan itu loh Pak Lili ya. Bantuin dong gitu loh. Minimal instruksikan setiap ketua RW nonton gitu loh. Iya. Setuju. Nonton dong gitu. Jangan jangan istilahnya, susah juga ngomongnya. Takut keluar beda. Jadi minimal tonton lo, itu kita ada lo. Gak apa-apa ini mau dipakai teman-teman dari dari kota juga nggak ada masalah kita gitu loh. Dan ini juga seperti Aki bilang, ini minimal penyebar istilahnya cerita tentang kesulitan-kesulitan kita. Ujungnya lagi untuk cari jalan kita ibadah, ya gitu loh. Dari sampah menjadi iman. Mudah-mudahan sadar. Gitu. Dari sampah menjadi iman. Oke, itu prolog saja. Karena sudah 3 minggu, hampir 3 minggu lah, Ya. Podcast kita sudah hampir 1.000 viewer, ya. Dari total 12 episode lah. Ya. Sebenarnya belum dinamakan episode karena kita baru trial. Oh iya betul. Dan alhamdulillah sepertinya setup kita udah final nih hari ini. Kita jadi udah, tadinya kita rendering itu bisa 5 jam, sekarang udah dengan software yang baru kita bisa 3 jam, bahkan mungkin bisa lebih cepat. Mantap. Jadi kita bisa on air juga ya? Ya, bisa online. Nanti kita maksudnya kita bisa istilahnya live. Nanti kita coba live nanti pada saat kita diskusi-diskusi lain, atau mungkin
teman-teman RW yang mau pada saat kemarin kita coba tuh RW 12 lagi rapat RW. Oh iya betul. Sengaja di onlinein Oh gitu. supaya apa namanya? Supaya fokus diskusinya dan informasi lapangan ada gitu loh. Jadi maksudnya kita tidak ada edit-editan Ki. Karena Ki udah 3 kali nih kesini nih. Langsung ya nggak ada editan kan? Enggak ada edit-editan, enggak ada skrip. Enggak ada petunjuk harus ngomong apa, enggak, semua bebas. Asli aja. pokoknya ya. Asli karena memang ini adalah cerita perjalanan. Betul. Cerita perjalanan rukun warga. Oke, sekarang kita ke fokus apa? Dari kecampur ke 5 menit. Emang anteng sih. Kalau udah prolog pasti anteng gitu. Ya itu cerita kemarin ada instruksi nyambung sampah kemarin Ki. Kan kita udah diskusi sampah ada macam-macam, kemudian produksi sampah 1.600, keangkut itu 700-an, masih setiap hari nambah 900 dan seterusnya. Kemudian turunlah instruksi dari wali kota. Kemudian terakhir ada himbauan ya, seperti himbauan kalau yang Pak Gubernur ya, untuk tempat-tempat wisata dan lain-lain. Betul. Gitu loh. Jadi mungkin dimulai dari instruksi wali kota dulu. Instruksi wali kota ada apa namanya beriringan atau apakah saling menunjang antara instruksi wali kota dan himbauan gubernur? Inwal itu kan sebagai tindak lanjut dari instruksi gubernur. Oke. Turunannya. Oke. Jadi dilaksanakan oleh wali kota. Oke. Tapi kan keluarnya duluan instruksi wali kota. Dengan Inwal. Iya, tanggalnya. 25 ya. Enggak loh. Tapi Gubernur dulu. Oh, gubernur dulu ya. Oke. Gubernur dulu baru wali kota gitu. Oh iya, karena saya nggak ngeliat tanggalnya kemarin. Iya, jadi apa? Kekhawatiran kita dari 1.600 ton diangkut 700 karena pengurangan ritasi tadi dari 170 menjadi 140 kan, kurang ritasi 30. Dan tidak mustahil Bandung Lautan Sampah akan kembali lagi. Ya, akumulasi itu. Ya, karena kan kebayangkan tuh kalau misalnya sehari 900 ton. 900 ton itu kalau diterekin dibagi 5 Ki, waduh. Dalam truk aja paling 7 ton ya. Iya, paling besar. Jadi kan rata-rata tuh mungkin 5 ton lah karena basah juga kan segala macam itu. Kebayang lah. Jadi kalau dijejerkan truknya sehari itu berapa truk? Udah ngantai. Kalau sebulan ketutup kota Bandung. Habis. Gitu loh. Jadi sengaja podcast ini kita kembali angkat masalah sampah ini. Kita nggak mau kota Bandung tertutup untuk orang lain atau pengunjung lain dari kota Bandung gara-gara semua jalannya ketutup oleh truk. Dendam truk sampah. Jadi mungkin masukan juga untuk teman-teman di birokrasi podcast ini supaya mungkin setidaknya kita ada sumbang saran gitu loh Ki. Iya. Ya menurut pandangan Aki gimana nih supaya jangan sampai lah amit-amit pernah kejadian dulu sampah di mana-mana. Walaupun ciri-ciri ke sana tuh sudah mulai ada ini pengurangan ritasi, semakin sudah dikurangin ritasi juga pada saat kita ngirim ke TPA, kita kirim Tresedanya kadang nunggu atau besok lagi gitu loh. White ya. Nunggu ya. Iya. Gitu, gimana ini profesor sampah kita nih supaya masalah ini tuntas setidaknya masukan buat pemerintah Kota Bandung gitu Ki. Gimana Ki? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi di podcast RW Caper nih. Cerita perjalanan rukun warga nih dengan host yang baru sekarang katanya nih. Dedi kok gembul. Dedi kok gembul gitu ya. bukan RW gembul lagi nih. Dedi kok gembul gitu. Bukan Dedi Corbuzier, bukan. Dedi kok gembul gitu. Itu baik Pak Dedi kok gembul. Jadi kagok nih. Ya RW gembul aja, RW gembul aja ya. Baik Pak Gembul, juga teman-teman semua yang menyimak acara ini, kita ngobrol santai di sore hari ini berkaitan dengan masalah persampahan juga nih. Tetap episode pertama, kedua kayaknya sudah dibahas ya. Cuman
episode Masalah kedua. detail lah. Ya, episode keduanya kan belum tayang ya, masih antri gitu seperti itu. Nah, ini di episode ketiga ini kita akan membahas masalah instruksi gubernur ya yang di breakdown ke bawah melalui Inwal ya. Ya. Instruksi Wali Kota nomor 5 /Bagpem /2005 tentang penanganan dan pengolahan sampah serta peningkatan jumlah RWKBS di setiap kecamatan sekota Bandung. Wah, luar biasa nih. Ya, kemarin kita masalah KBS mesti nanya-nanya kan. Nah, kalau sekarang sudah ada nih kriterianya udah detail nih dari Inwal ini nih, dari Inwal. Dan Inwal ini dikeluarkan tanggal 29 April 2025 kemarin kan. Masih hangat berarti kan? Masih hangat. Ya. Tapi sebelum membahas ke sana, ke arah masalah Inwal nih, soalnya udah jelas nih kalau di Inwal tuh ya. Jadi kalau RWKBS itu ada RWKBS Pratama, Madya, dan Utama. Nah, ini di sini indikatornya ada dilihat dari sisi memilah dan membuang sampah ke TPS dari persentase residu. Kalau saya pelajari di sini. Nah, jadi kalau yang untuk KBS Pratama itu membuang residunya tuh 50% dari total timbunan. Kan bisa dihitung kan? Nah, itu. Yang Madya itu 25 sampai 50%. Nah, kalau yang Utama itu di bawah 50%. Ya, 26% seperti itu. Nah, tapi sebelum ke hal itu ya cerita sampah sih nggak ada putusnya sebenarnya. Itu beres-beres. Ya, kita hanya bisa ngelus-ngelus dada aja sih sebetulnya ya. Kenapa sih nggak bisa gitu kan seperti itu? Karena tadi sudah kita bahas bersama. Jadi Aki ingin menjelaskan nih, ya bukan menjelaskan lah ya, ingin sharing aja. Silakan di komen ataupun bagaimana kalau Aki salah dalam penyampaian seperti ini. Di sini kan judulnya bagaimana kita cara merubah image. Ya kan? Pola pikir. Nah, pola pikir untuk tentang tata kelola sampah. Ya merubah mindset kan susah ya. Sekarang kita woro-woro nih. Sampah pilah. Kenyataannya berapa persen? Ini nggak jauh-jauh di tempat Aki sendiri pun sama. Seperti itu ya. Jadi tidak memvonis wilayah yang lain karena berdasarkan pengalaman di wilayah sendiri dulu. Seperti itu ya. Kadang 30% yang memilah, kadang sampai 65% yang memilah, tergantung moodnya gitu loh. Nah, kalau tanggal tua enggak? Kalau tanggal tua malah pampur. Sudah enggak ada sampahnya lagi karena udah enggak jajan. Nah, makanya ini kan perlu istiqomah ya. Perlu istiqomah, perlu kestabilan warga tuh memilah sampah. Nah, di sini bagaimana caranya, triknya bagaimana untuk supaya warga atau masyarakat itu tetap istiqomah dalam memilah sampah lah, minimal. Karena di kategori tadi, kategori KBS itu yang 3 itu. Bahwa memilah sampah itu termasuk dalam sebagai persyaratan untuk menuju RWKBS. Ya, memilah itu. Jadi kalau memilahnya 30%, ini masih Pratama. Kalau memilahnya udah di atas 50, ini udah Madya. Kalau memilahnya sudah 75%, udah Utama, udah bagus itu. Apalagi kalau 100% memilahnya. Betul. Nah, jadi indikatornya itu 2 lah. Nggak usah kita banyak-banyak indikator ya. Silahkan aja baca, mungkin udah tahu semua tentang Inwal penanganan dan pengolahan sampah yang dikeluarkan kemarin oleh Pak Wali Kota. Nah, cuman di sini sedikit cerita lah yang menyadarkan Aki ini pribadi ya, menyadarkan Aki pribadi meskipun sebagai ketua RW ikut memilah sampah itu, dan ini kenapa? Itu dasarnya adalah kejadian, kembali lagi ke cerita yang lama nih. Kejadian Leuwi Gajah longsor. Betul. Itu kan. Kejadian Leuwi Gajah longsor itulah yang menyadarkan diri Aki pribadi nih, ya mudah-mudahan bisa nular ke semuanya. Bahwa kita membuang sampah tanpa diolah, tanpa dipisah itu akibatnya luar biasa. Ya kan? Silakanlah browsing, ada di YouTube tentang Leuwi Gajah itu. Bagaimana dahsyatnya sampah sehingga bisa menelan korban. Betul. Ya kan, 167 orang seperti itu. Nah, maka dari itu
sedikit cerita dari tentang Lewi Gajah itu sendiri, bahwa ini kan aturan pemerintah sudah turun ya. Tapi aturan yang maha kuasa juga lebih dulu turun tuh. Iya kan? Silakan baca di surat Ar-Rum nih ya, ayat 41 nih. Ya artinya saja aku sampaikan. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Sadar nggak kita nih? Sadar nggak nih? Di laut apa kerusakannya? Ya kan, abrasi dan lain sebagainya. Di darat nih, di darat kan terjadi seperti ini. Contohlah kalau gunung longsor akibat reboisasi nggak ada, kan gitu ya. Nah, sungai mampet akibat sampah, gitu kan? Alih fungsi lahan, alih fungsi lahan dan lain sebagainya itu kan akibat tangan manusia. Sedangkan Allah itu kan Tuhan yang Maha Esa itu kan sudah menciptakan dengan sebaik-baiknya seperti itu. Nah makanya dengan dasar itu telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, yaitu di surat Ar-Rum ayat 41, kita sadar, oh benar juga ya. Dulu ya sebelum kenal dengan sampah dulu sama, saya buang ke sana. Buang ke ke Lewi Gajah dan Sari Mukti tanpa dipisah, tanpa diolah seperti itu. Nah, kita sadar sekarang bahwa kita itu menzolimi orang lain dan alam. Ya, itu yang paling penting Betul nggak? Titik sadarnya di situ. Iya. Secara tidak langsung kalau kita tidak memilah, kita menyebabkan tanda kutip kejadian orang lain menderita bahkan sampai meninggal kan. Ya. Nah, maka dengan dasar itulah pemikiran ini sampai menyadarkan diri bahwa perilaku atau merubah kebiasaan itu harus cepat-cepat diaplikasikan di semua orang. Bahwa apa yang kita lakukan itu, membuang sampah sembarangan tanpa dipilah, tanpa diolah itu adalah akan menimbulkan malapetaka. Betul. Contoh aja gini lah, Pak RW Gembul ya. Si Aki ini buang sampah di depan rumah Pak RW Gembul. Gimana reaksinya Pak RW Gembul? Enggak apa-apa, langsung baledok. Baledok. Maafkan bunyutnya. Nah, itu kan salah satunya. Jadi si Aki ini udah menzolimi orang lain, iya kan? Nah, ini baru contoh kecil. Nah, kalau kita membuang ke Lewi Gajah, kita harus berpikir di sana emang nggak ada orang, emang nggak ada tumbuhan, emang nggak ada hewan. Ya itu kan makhluk Tuhan sama kan? Iya kan? Nah, makanya dengan kejadian Lewi Gajah itu, jujur saja, saya ulang-ulang lah seperti ini kalimat Lewi Gajah itu karena memang sangat mendasar sekali. Pengaruh terhadap mental, pengaruh terhadap keimanan lah, ya semua umat beragama pasti punya keimanan seperti itu. Nah selama ini berarti kita ngumpulkan dosa, ya nabung dosa gitu, dosa tekarasa gini, iya kan, dosa yang tidak terasa. Dari kejadian 2025 itu kan, nah sebelum 2025 kan kita nggak pernah berpikir mengolah sampah, gebrus, Memang itu kumpul angkut timbun kebiasaan terus. Kita itu selalu berpikir setelah terjadi. Nah itu setelah terjadi baru bisa evaluasi ya. Coba kalau mereka itu pada kerja di pabrik, baru terasa ya. Di pabrik betul. Kita harus preventive maintenance. Betul. Kalau cerita breakdown maintenance nggak akan pernah dipakai kita kerja dimanapun itu loh. Betul. Nah, makanya itu sebelum tahun 2025. Sebelum 2005. Kan Lewi Gajah 2005 kan? Okay. Nah, 16 April 2005 nih nggak usah. Februari 2005. Nah, sebelum 2005 kita kan nggak sadar nih nabung dosa. Betul. Dosa tekarasa kan? Jadi kejadian rame. Nah, yang anehnya sudah diperingati ya, diingatkan oleh Tuhan nih, oleh Allah gitu ya. Sampai 2023 kemarin kebakaran Sari Mukti masih angger. Gak mau milah, gak mau robah pemikiran itu kan seperti gitu. Ya makanya terjadi kan bencana tuh tahun 2003 itu kebakaran TPA kan. Nah dengan tadi ya Lewi Gajah dengan Lewi Gajah longsor meletus akibat gas metan atau CH4 itu sehingga bisa menimbun manusia. 167 orang. Kita berkontribusi loh dosanya, jangan salah tuh. Sangat berkontribusi karena nggak sadar kita.
Pirage sakeresek. Iya, sakeresek tapi berapa tahun? Kali 2,5 juta Kali 2 juta. sakeresek teh. Gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, itu kita sudah menzolimi orang, 167 orang meninggal dunia. Setelah 2005 sampai 2023 kemarin yang kebakaran Sarimukti. Ya. Iya kan? Ya seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kita tuh harus berpikir bahwa di sana tuh ada makhluk hidup. Ya, betul. Ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Betul. Oke, tumbuhan sebagai penyerap oksigen ya. Ya, betul. Menyerap udara-udara disaring gitu kan sama tumbuhan. Hewan mungkin bisa lari. Ya. Tapi kalau yang namanya manusia, tempat tinggalnya di situ, domisilinya di situ, asap terus ke rumahnya. Apa? Apakah nggak dosa juga kita? Iya, iya. Makanya kurangin lah. Iya kan, makanya kurangin lah dosa, cuma nyarek nggak dosa wae gitu kan. Gitu wae. Gitu wae. Masa kita setiap hari akan berbuat dosa terus? Ya. Ya kan? Itu memang kan banyak dalil. Ada orang mengesmayar. Ya tetap meskipun sudah bayar, Anda kebagian dosanya. Sudah menzolimi orang lain, sudah menyengsarakan orang lain dengan polusi asap yang ada di Sarimukti kemarin kan luar biasa tuh bakarnya. Betul. Nah itu, jadi kembali lagi bahwa ya sudah terjadi kerusakan di Sukabumi itu akibat tanam manusia itu kan seperti itu ya. Nah, maka di ayat yang lanjut nih, Al-A'raf 56, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Sadar nggak nih kalau kita pikir seperti itu? Ya. Alam itu sudah Allah set dengan baik. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar. Allah itu kan udah menciptakan langit dan bumi gitu ya, siang dan malam. Sudah sempurna lah. Tapi tadi kembali ke surat Rum tadi, yang membuat kerusakan adalah manusia akibat kan gitu. Nah seperti itu. Nah makanya juga marilah ke teman-teman semua, kawan-kawan semua, ya tidak hanya para ketua RW RT saja, seluruh warga Kota Bandung. Seluruh warga Kota Bandung, iya. Marilah sama-sama kita merubah kebiasaan yang tidak baik untuk menjadi kebiasaan yang baik. Dan yang paling sering begini Ki, kita dulu paling sering nangkep. Jadi kebetulan kita sudah bebaskan, maksudnya gini, di daerah-daerah tertentu kadang orang-orang tetap sampah sekarung. Ya. Sampah sekarung. Dan pinggir jalan ya. Ya pinggir jalan. Dan itu kita patroli waktu itu, kita tangkap beberapa orang. Kita foto, bagus itu. Kita videokan. Ternyata itu menjadi kebiasaan. Nah, orangnya itu saja. Maksud saya gini, seharusnya nanti kalau misalnya ada punishment gitu loh. Kita maksudnya satu kapal ini anggap aja Bandung ini kapal lah gitu. Ada orang bocorin kapal kita diem aja gitu loh. Nah, itu kan susah gitu. Ya. Dan harus sama-sama. Ya, sama-sama. dosa kolektif Kota Bandung nanti jadi semakin besar kalau kita nggak menyadarkan orang-orang itu gitu. Iya. Sekarang habis sampah itu. Kenapa? Apa di daerahnya nggak boleh jual buang sampah gitu loh atau apa gitu loh. Nah, jadi kita kebagiannya gitu loh. Nah itu hal-hal seperti itu kan mereka nggak sadar, Iya. nggak sadar. Aki juga sering lihat sih, ya pinggir jalan nih, jalan sini nih, Cipomokolan gitu kan, pinggir jalan. Orang tuh sadar nggak dia buang sampah, dia enak, orang lain jadi menderita kan? Iya, kita kerja bakti untuk membersihkan itu semua, baru bersih, ditulis pakai spanduk yang membuang sampah di sini langsung cabut nyawanya. Percaya masih buang dia. Anger we kucing-kucingan kan gitu kan. Enggak, maksudnya sadarlah teman-teman ya. Sadarlah bahwa kita menzalimin orang gitu. Betul. Ini kan kalau aturan kan udah lengkap ya. Iya. Tadi dari beberapa ayat yang kaki sampaikan itu adalah aturan dari Yang Maha Pencipta. Tuhan kita semua gitu kan. Allah Subhanahu wa taala. Terus aturan dari pemerintah kan sudah ada. Saya punya saran Ki, karena dalam instruksi itu tidak ada punishment. Jadi misalnya satu RW nggak mau menjalankan pemisahan sampah, pemilahan sampah. Ya insentifnya yang diturunkan lah. Setuju. Kemudian Kan untuk memicu itu. Iyalah, insentifnya jangan diturunkan. Enggak, maksud saya supaya ada gerakan gitu. Ya. Gerakan supaya kita menjaga Kota Bandung ini bersih gitu Ya. loh. Nggak kebayang kan waktu kejadian darurat sampah kita dulu, kemana-mana pakai masker.
Karena kayak musim, TPA sampai keluar sampah itu. kayak musim Covid aja ya. Itu luar biasa Ya, itu loh. ya itu tadi Maksud saya mudah-mudahan ini teman-teman birokrasi mendengar gitu. Dan kalau teman-teman RW yang lain yang melaksanakan instruksi dengan baik dikasihlah penghargaan seperti yang kemarin sesi sebelumnya gitu. Jangan sampai uang pribadi Iya. RW sosialisasi segala macam keluar kan nggak itu juga karena kan RW juga kan punya keluarga harus menafkahin keluarganya. Ya, jelas dong. Ya, gitu. Mending kalau honornya memenuhi kebutuhan. Nggak bisa dong, karena kebetulan RW ini kan sosial. Tapi maksud saya jangan sampai oke lah kalau misalnya kita ada kelebihan nggak ada masalah. Cuman pada saat pas-pasan ini yang membuat engine-nya nggak gerak. Iya makanya Pak Gembul kembali lagi ya masalah kepemimpinan ini ya, gubernur sudah menginstruksikan, wali kota sudah menginstruksikan ya. Kalau rakyatnya bandel nih, kalau rakyatnya bandel, dia kena dosa nggak nih? Yang pimpinan itu makanya Aki kan kemarin menyampaikan ya. Ya fungsi pimpinan setelah memerintah, setelah menginstruksi, memeriksa. Ya kan itu konsep plan do check action kan dong, gitu kan. Kita orang pabrik biasa. Kita kan udah plan nih, ya planning dengan instruksi nih. Jangan sampai kayak anak buah saya supervisor, saya perintah. Tolong itu di packing jam 10 selesai. Siap kirim. Siap, laksanakan. Terus jam 9 saya tanya, sudah sampai mana? Karena harusnya nanya dong. Oh, iya. Jam 10 mau berangkat nih. Iya. Sudah iya. sampai mana? Siap Pak, saya sudah perintahkan. Dia bilang. Sudah perintahkan Iya. ke bawahannya. Ke foreman. Ke foreman ya. Betul. Ke mandor. Saya sudah perintahkan ke mandor. Pernah jadi foreman juga. Sudah perintahkan ke mandor. Saya tanya. Saya bilang itu. Jam 9 nih, jam 10 kan kita mau jalan. Sudah sampai mana? Saya nggak nanya kamu sudah perintahkan belum. Ternyata apa? Belum. Banyak sekali pemimpin-pemimpin kita. Saya bukan bicara di lain-lain, mungkin juga di luar. Kita bisa di perusahaan lah. Di perusahaan saya banyak supervisor yang seperti itu. Nah itu. Akhirnya kan, Saya sudah perintahkan, tetapi yang dia perintah itu nggak jalan, gitu loh. Artinya apa? Supervisor itu langsung saya WP loh. iya. Kamu 2 kali lagi gini out. Nggak ada urusan sama saya bilang, Profesional kenapa? ya gitu ya. Kita profesional gitu. Jadi kalau saya perintah, saya memeriksa perintah saya itu udah jalan belum. Ya. Saya ingin kamu juga melakukan hal yang sama. Hal ini tidak akan pernah jalan kalau hanya instruksi, checkingnya nggak ada gitu loh. Sesuai dengan garis komando ya. Iyalah, nanti gimana caranya kalau nanti foreman-nya gue bilang, sudah saya perintahkan bos. Nah ini, jadi betul. Ini kan salah Truk datang, ternyata barang belum dipacking. Salah satu contoh di perusahaan seperti itu. Kan tidak luput juga di pemerintahan kan sama dengan struktur dan manajerial yang sama sepertinya. Ya jangan sampai maksud saya, Ki, jangan sampai hanya selesai dari menulis surat. Ya, betul. Menulis Setuju. instruksi gubernur, instruksi Wali kota, bawahnya nggak jalan. Sudah saya instruksikan ke camat. Kecamat saya sudah instruksikan ke kelurahan sudah diinstruksikan ke RW, RW sudah instruksikan ke RT diinstruksi, semua instruksi action taya. Action nggak ada. Makanya yang 4 tadi yang nggak laksana berarti kan? Iya, jadi plan do check actionnya itu kan? Maksudnya kita bukan mengkoreksi, bukan apa, kita sama-sama jalan. Kalau mau kota Bandung ini tidak menjadi lautan sampah lagi, karena faktor menuju lautan sampah itu sudah mulai dekat ini. Udah nggak bisa ditahan lagi. Sudah mulai dekat sekali. Prediksi kemarin itu kalau nggak salah di koran itu disampaikan bahwa kalau terus begini tidak ada gerakan, inovasi baru, tidak ada gerakan baru, Juni selesai. Ya. Open dump trap, open dump finish. Gitu loh. Mau buang kemana deh? Nah itu, iya kan. Nah paling ya di jalan-jalan nanti. Kalau nggak diolah. Makanya jadi kesadaran itu. Ya, seharusnya kalau teman-teman kita saya gimana ya ngomongnya, maksudnya kalau kadang kan orang tuh nggak inget dosa. Iya, jadi nggak merasa berdosa buangin sampah, nggak merasa berdosa ya. Contoh saya tadi sekarung, ya nggak merasa berdosa, cuek aja. Yang penting rumah gua bersih. Bodoh rumah orang lain kan, itu kan salah itu kan seperti itu kan. Harusnya berpikir bahwa yang saya lakukan itu salah, harus diperbaiki. Gimana caranya? Ya mikir, gitu kan. Ya, karena maksud saya di
apa ya, teman-teman birokrasi jalan seperti itu, keliling apa seperti yang dicontohkan Pak Gubernur kan begitu. Ya. Langsung jalan action ngelihat ini. Langsung ke lapangan lah. Langsung ke lapangan minimal pada saat orang komplain. Misal kan kadang-kadang siapa saya ini mau membersihkan sampah sudah bersih semua. Ternyata tong sampahnya nggak ada, misalnya. Ternyata trisedanya rusak, misalnya. Ternyata saya jadi sudah nggak bawa trisoda ke sana, ternyata truknya nggak datang. Nah ini yang perlu sebenarnya follow up-nya Iya, gitu loh. Jadi actionnya ya yang perlu ya. Iya. Ya betul dari mulai kan ya kembali lagi ya ke sistem manajerial kan gitu ya. Iya. Perencanaan kan sudah nih. Hmm, Munculnya surat itu kan dari perencanaan. betul. Iya kan di situ ada kategori bahwa Pratama Madya Utama itu seperti itu. Terus ada pelaporan juga Iya. rutin setiap hari kan itu kan planning kan itu. Iya kan? Betul. Dikerjakan enggak nih? Du-nya itu kan? Dikerjakan enggak? Nah, kalau nggak dikerjakan, tolong dicek dong kayak tadi. Jangan hanya nyuruh ke bawah terus begitu beres-beres kan gitu. Nah, kalau sampai tidak dikerjakan, actionnya apa? Iya. Bisa punishment tadi kan? Kata bos kan profesional. 3 kali WP out, ya tegas dong itu. Iya. Setuju kalau hakim mah. Ya, saya pikir kalau ketegasan terus kemudian diiringi dengan niat yang tulus untuk membenarin Kota Bandung, Terutama itu. selesai. Terutama itu. Kesadaran. Sebenarnya kan seperti di RWAK dulu kan sudah KBS. KBS artinya apa? Zero sampah. Zero. Artinya zero sampah apa? Nggak ada sampah sama sekali. Jadi kita nggak buang gitu kan, selesai. Coba bayangkan kalau seluruh RW 1597 ya. 6. 1596 KBS semua. Wih, Kota Keren Bandung ya. indah. Bisa jadi. Minimal kita nanti ujungnya itu kita punya batako gratis dari Ya, sampah. punya produk turunan lah. Produk turunan Ya. dan seterusnya macam. Dan saya pikir petugas-petugas sampah setiap RW akan mendapatkan nilai tambah yang Iya. lebih. Iya, Gitu makanya kembali lagi ya ke keyakinan lah gitu Hmm. kan di dalam sebuah ayat ya. Aki lupa lagi surat apa ya. Cuman kalimatnya masih ingat gitu. Hmm. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Robbana ma khalaqta hadza batila. Oh. Jadi Allah tuh menciptakan sesuatu tuh yang tidak sia-sia. Iya, betul. Yang maksud sia-sia di sini itu adalah sampah. Jadi timbul pertanyaan di satu forum ya. Emangnya Tuhan bikin sampah? Waduh, ini pertanyaan bagus banget nih. Nah, Tuhan Memang. itu menciptakan bahan-bahannya. Iya kan? Bahan-bahan itu kan. Sekarang sampah organik kan tumbuh-tumbuhan itu, sayur-sayuran kan Tuhan yang menciptakan. Iya, iya. Ya kan? Bahan plastik juga Tuhan yang menciptakan. Dan semua yang ada di sini tuh Tuhan yang menciptakan. Jadi tidak ada yang sia-sia. Betul. Nah, maksudnya supaya kepanjangan dari ayat itu supaya tidak sia-sia, bagaimana kita kan dikasih ini nih. Nah, Iya kan? Dikasih otak, dikasih ini tenaga. Biarin lah kantong kempes mah nggak dimasalah dulu. tapi nanti kalau sampah diurus bener, dompetnya tebal kok. Oh, dompet pasti tebel. Iya, Jujur aja. sekarang coba sampah botol. Ya. Sampah botol kalau dijual langsung itu paling 4.000, Ya. 6.000. Tapi kebetulan saya kan di tekstil ada recycle namanya, recycle fiber, recycle polyester. Nah itu dari botol chip itu, dari botol-botol bekas botol itu dipotong-potong, direcah, Dicacah kemudian ya. dicacah Hmm. menjadi flake. Flake itu apa namanya? Ya butiran lah. Butiran-butiran Kayak beras gitu kan. Bukan, belum sampai beras. Hmm. Butiran kayak dipotong gunting itu, Oh, kecil-kecil iya. sih. Namanya flake. Itu kalau dicuci, hanya dicuci, dipotong dan dicuci, Harganya naik ya. 2 kali lipat. Iya. Bisa 8.000 berarti kan? 8.000, 9.000. Kalau banyak dan dikotak-kotakkan, maksudnya gini, warna biru sendiri, Ya, berdasarkan warna gitu Warna. ya. warna transparan sendiri, bisa jadi 12.000. Keren tuh. Ya, makanya Ya, kan maksud saya gitu loh. Jadi kita menuju ke spesialisasi. Jadi daripada kita buang, nanti nih kembali kita bahas kalau misalnya map yang lebih besar ya. Pemerintah kan sudah menginstruksikan wajib koperasi merah putih ini berjalan benar. Ya. gitu.
Nah, setiap RW kan kita hitung nih, Mm-mm. kelurahan ini, kecamatan saja lah kita. Iya. Jadi misalnya kalau kecamatan kita misalnya 54 RW. ya 54 RW, maksud saya sampahnya misalnya. Iya. 54 RW kali koefisien Aki kemarin Iya. total Arca Mani kira-kira berapa Ki 0, kemarin? Bukan, maksud saya 62 berapa ton? 62.000 jiwa. Berapa ton Ki? Jadi kaliin dulu. 12 ton ya? Kalau nggak salah. Kurang Coba lebih. kaliin dulu Ki. Ya, kurang lebih lah segitu. 12 ton sehari. Bentar. Coba. Arca Manik ini berapa 12 ton? Kayaknya 12 ton deh. 62.000 ya. Ya. Kali 0,22. Kali 0,22. 13 ton. Ya. 13 ton, anggap saja 30% Ki. Coba kali lagi 0,3 Kak. Kali 0,3 ya. Ya. 4 ton. 4 ton sehari. Kita kalikan 4.000 Ki. Mantap Yang biasa. nih. Udah 16 juta nih. Sehari Ki. 16.368. Itu sehari Ki. Sehari. Arca Manik saja 16 juta. Merinding nih jadi apa? Jadi juragan ya ini. Arca Manik itu 16 juta. Itu kalau kita tidak kelola. Kita tidak pisahkan, kalau bahasa keren marketingnya tidak didifferentiate. Ya. Tetapi kalau kita differentiate yang tidak berarti, maksudnya tidak menggunakan dana yang besar, cuman potong-potong itu kan sederhana sekali. Sederhana Cuci sekali. cuman pakai conveyor belt, itu banyak sekali di India, di Bangladesh. Negara Tinggal, lain udah. Ya. tinggal buka YouTube aja. Bisa kita copy paste. Kita bisa kali 3. 16 kali 3 sama dengan banyak. Kebayang nggak Ki? Ketua Forum RW Kecamatan plus 480 juta sebulan tuh. plus makanya ini setengah M loh Ki. Setengah M itu. Jadi ketua Forum RW Kecamatan sama anggap saja ketua koperasi kelurahan-kelurahan dijadikan satu, 1,5 miliar Ki, di luar yang pakai modal loh. Betul. Ya, ini dari sampah kan itu kan. Coba kalau dibagi 62.000, sabaraha gajina Ki. Aduh. Coba 500 juta aja lah, 5 juta ya. dibagi 62.000 500 juta, dibagi 62 ya. 62.000, 8.000. 8.000 per orang. Iya. 8.000. Satu keluarga misalnya anggap aja 4 orang, 25.000, nggak usah iuran RW. Selesai itu. Nah, ini betul nyambung. Nah, ini kembali lagi. Kita kan ini kan pengolahan sampah yang terintegrasi dan Ya. dimanfaatkan kan. Ini kita cerita tentang tadi sampah anorganik ya. Kita manfaatkan hitung-hitungannya kan sampai 0,5 miliar. Maksud saya gini, Kalau kita sungguh-sungguh Aki, gitu loh. nonton KDM nangkep importir sampah di YouTube tuh, Iya. dia Belum upload, belum buka. kan kurang ajar namanya. Malah bawa sampah dari luar. Kita aja belum beres dia bawa sampah, dia bicara bahan Malah baku. nambah dong. Bicara bahan baku, mana ada sampah bahan baku kalau diurus dengan kita sendiri, iya gitu loh. Tapi kalau menjadi pengiriman mereka ke Indonesia Bisa dibanding memproduksi mereka, kan mereka kan upahnya mahal-mahal Ki di luar negeri. Iya. Ya. Kalau diproduksi di negeri mereka lebih mahal dibanding dikirim ke Indonesia. Indonesia. Masa Indonesia importir sampah? Mending dibuang ke Indonesia saja kayaknya. Dia bilang begitu. Loh, Karena kita ongkosnya jangan tadi dong. kan. Kita aja belum membereskan gitu Iya, loh. iya. Nah, maksud saya gitu, 0,5 miliar untuk satu industri dijadikan modal itu sebulan ya? 0,5 miliar? Sebulan. 468 juta. Setahun 6 miliar, Ki. Waduh, sias. Kali 12 ya. Enggak, kita bicara mimpi. 6 miliar. Orang bicara viewer, misalnya contoh, viewer kita baru 1.000 nih. Ya 1.000, kalau 1 juta video. 1 miliar. Ya, ini hitung-hitungan ini kalau Aki sih enggak versi mimpi. Mimpi kita dapat penghasilan. Enggak mimpi, itu kenyataan. Iya, emang sudah kenyataan. tinggal jalan kan. Ya, ini kenyataan. Kenapa? Karena sudah Aki praktekkan. Iya, Semuanya itu baik dari
hasil olahan sampah organik, anorganik, residu itu sudah dipraktekkan. Nah, kita tapi baru- skala kecil nih. Iya, maksud saya kita baru bicara 30% loh, Ki. Baru 30%. Belum lagi yang kita olah jadi maggot. Ya. Belum lagi yang nanti yang sudah total residu jadi abu, terus kita bikinin batako. Bikin popping block gitu kan. Waduh. Keren lah pokoknya mah. Ini Nah. kebayang loh. Betul. Duitnya ini kan loh. di sini tuh jadi yang Aki perhatikan itu ya sekarang sudah mulai menggeliat ya. Apalagi dengan Inwal tadi, instruksi wali kota itu tentang penambahan KBS itu kan yang kemarin kita bahas kan. Jadi 700 dari 400 itu kan. Penggiat itu sudah banyak. Yang mau terjun ke masalah sampah sudah banyak sekarang. Tinggal ada permasalahan yang istilahnya ya tadi satu tempat dan alat. Iya, bukan maksud saya dibikin semacam kayak sistem perusahaan aja lah sederhananya. Maksud saya gini, ini kita diskusi ya. Ya. Pemda menyerahkan ke satu komando, maksudnya satu komando, Ya. terlepas dari apakah itu koperasi, apakah itu forum RW, Kota Bandung misalnya, atau forum RW kecamatan misalnya. Di situ dibikin kerjasama punishment dan reward. Itu maksud contoh gini, kalau kamu tidak bisa menyelesaikan dalam 1 tahun, Ya. pidana misalnya, karena penipuan misalnya. Jangan minta maaf, mundur diri, nggak perlu gituan, keras aja. Setahun nggak selesai misalnya atau 2 tahun, kita bicara angka yang benar aja Kayak dengan Korea Utara ya. ya. Bukan maksud saya kita hitung dengan faktor lossesnya. Kan kita kalau orang teknik itu selalu bicara loss. Ya. Kalau orang produksi kan tahu sendiri berapa produksi sehari mesin yang spinning cuma 1,5 bal. 1,5 bal teori mau di kantongmu itu 0,3 untuk jaga-jaga kalau dimarahin supervisor. Itu sudah umum. Space itu sudah ada, space pencapaian. Ya, target lah ya. Saya pikir wali kota tidak akan segan-segan memberikan tanggung jawab ini ke swasta. Kalau swasta itu dianggap mampu dan berani ya di penjara. Iya. Kalau ini nggak selesai itu, karena masalah ini uang loh. Iya. Wali kota tidak perlu uang, cuma dia invest alat atau memberikan tempat. Ya. Alatnya juga nggak akan mahal-mahal amat, bisa bikin sendiri. Aki kan bisa bikin Ya, sendiri. itu kan sebulan juga kebayar. Iya, maka 500 juta men, gitu loh. Kebayar sebulan juga tuh. Makanya ini benar-benar luar biasa. Belum lagi kita bicara sampah-sampah yang kemarin yang bukan dari rumah tangga, Ki. Ya. Saya pikir Yang dari 2 segmen itu ya. waste-nya lebih dari 30%. Ki. Mungkin bisa 40, bisa 50 gitu. Bagi loh. 2 aja sisanya tuh. Nah, 35%-an tuh. Udah jelas kan itu kan. duitnya wow pokoknya. Luar biasa. Jadi jadi kan gini. Jadi sampah itu sekarang tuh kan sebetulnya sampah itu bisa jadi komoditi. Seperti kemarin Aki bilang ya. Usaha apa yang tidak membutuhkan modal bahan baku. Betul. Kan mengelola sampah. Betul. Iya kan? Sampah jadi berkah, tina Betul. rujit jadi duit. Betul. Bisa jadi kita tidak membuang sampah tapi sampahnya bermanfaat. Enggak, mudah-mudahan ini enggak jadi slogan saja gitu loh. Benar-benar diaplikasikan gitu loh. Siapa lagi yang mau menyelesaikan sampah? Kalau kita kan Ya harus di-encourage ini gitu loh. Ini duit loh gitu loh. Loh, wali kota nggak ngeluarin duit kok. Cuma Enggak. menyiapkan tempat dan menginstruksikan dan yang menerima perintah harus berani di penjara. Iya. Gitu Ya loh. ngeluarin duit dong modal awal masa Iya maksud saya ngasih. sampah doang, tempat doang sama awal. Kan duit pemerintah kan banyak. Banyak Duit lah. individu kan kita nggak punya gitu Iya. loh. Bila perlu kan ini koperasi pinjemin dari koperasi gitu loh. Bisa. Setuju, sangat setuju. Kan ini kan maksud saya sinergi antara Iya. koperasi sama itu. Makanya tadi ini bisa jadi pemimpinnya bisa jadi digaji. Iya. Gitu loh, dari pekerjaan itu gitu loh. Tapi ada di apa? Betul di KBLI ya, klasifikasi lapangan usaha tuh di Koperasi Merah Putih ada penanganan sampah. Iya. Ada. Kebayang Ki, belum bicara lain-lain, belum bicara transportasinya. Satu kali transportasi 500.000, untung 100.000, sabar. Kali sekian. Ini Kebayang ya sekarang ya. Kebetulan kan RW Gembul entrepreneur bahasa kerennya. Iya. Bahasa kasarnya
pelaku bisnis. Pelaku bisnis. Bahasa kasarnya lagi calo Ki. Jadi kita benar-benar fighting di lapangan. Jadi pemain-pemain lapangan, trik-triknya, masalah-masalahnya kita sudah bukan menguasai, sudah pernah mengalami. Setiap bisnis rugi, setiap bangun lagi, terus aksi tanda kutip tricky. Setiap orang-orang melakukan, kita sudah lumayan karena saya bisnis kan dari tahun 92 gitu loh. Jadi karakter-karakter pebisnis, karakter-karakter orang sudah mulai cukup. Dan saya pikir teman-teman RW lain yang pernah menjabat apa, terus pensiunan apa, bisa kan sih turun tangan. Bisa membaktikan. Makanya kemarin waktu raker saya titip sama Aki, nih Kota Bandung itu potensinya apa gitu. Jadi pada saat setiap kegiatan Kota Bandung, rukun warga dilibatkan bukan sebatas seremonial. Ya. Gitu loh. Yes. Ini yang miss menurut saya ya. Selama ini miss tuh ini kita hanya seremonial, silakan sambutan dari Taya Duita. Bukan saya berpikir tentang uang. Jadi satu forum itu harus dibikin menjadi penghasil uang yang bisa kita donasikan untuk warga. Istilahnya kembalikan ke warga lagi. Minimal pengurus-pengurusnya yang jalan itu tidak mengeluarkan uang pribadi gitu loh. Itu loh Ki. Iya kan harus ada apa? Tempat usaha juga kan gitu. Jadi kalau hanya nggak usah bikin usaha, sampah aja urusin beres. Iya, maksudnya usahanya mengelola itu. Iya kan? Maksudnya ke arah sana. Berani nggak Ketua Forum Kota Bandung? Pak Wali Kota, saya urus sampah. Kalau saya nggak selesai sama 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mundur. Apapun, saya siap di penjara misalnya. Wah keren ya. Wih, keren banget loh. Pasti highlight, pasti viral loh. Betul. Forum Kota Bandung Ketua Bapak Lili. Siap di penjara kalau nggak beres 5 tahun misalnya. Sampah. Makanya ketika dengan klausul ABC. Ditransparankan zaman sekarang, jangan lagi bicara di belakang. Semua udah transparan kok. Itu pengalaman Aki. Ketika tahun 2021 dapat CSR nih, ya dari PT KAI itu kan. Nah, presidennya mengatakan begini, Aki tuh pengen apa? Aki nggak banyak minta. Aki pingin estetika tempat pengolahan sampah ini enak. Orang bisa mampir, orang bisa belajar, enak aja begitu. Ya pengen apa? Ya pengen estetika yang baik. Ya makanya tadi untuk mencari alat tadi kan nggak perlu pakai APBN atau APBD Ki. CSR kan bisa. CSR bisa. Iya. Kalau lahan kan banyak, tinggal tunjuk perintah. Nah, makanya, presiden ini saya masih ingat Pak Agus tuh ya, Pak Agus nanya tuh Ki. Oke Ki, saya kasih ya 100 juta. Tapi tempat pengolahan sampah ini harus berlanjut. Saya tidak mau ada contoh yang saya kasih CSR, sekarang dibangun, sudah jadi, cuma 3 bulan tutup lagi. Saya nggak mau. Aki gimana janjinya? Wah bener bos, janji. Aki janji terhadap diri Aki sendiri, saksinya bapak-bapak semua, saksi yang paling kuat adalah Allah yang Maha Kuasa. Jadi selama Aki hidup, insya Allah eksis terhadap sampah. Aki janji sampai begitu. Nggak di penjara tapi. Enggak, maksud saya itu penjara itu hanya kiasan. Iya betul. Untuk menegaskan bahwa kita ini serius. Gitu. Nah itu. Serius menangani, serius berbakti untuk Kota Bandung, serius berbakti untuk negara Indonesia, sesuai dengan slogan koperasi Merah Putih. Merah Putih di dada semua selesai Ki. Luar biasa. Nah itulah memang jujur Aki sangat-sangat setuju sekali. Ini mah janji Aki aja terhadap diri Aki ya di hadapan para manajer di PT KAI ya begitu. Selama saya hidup, dan insya Allah saya tidak akan pindah dari sini, TPST sumbangan dari PT KAI akan berlanjut terus. Sampai sekarang. Udah berapa tahun? 2020, udah 5 tahun itu berjalan. Kan seperti itu. Itu kan ya betul kayak tadi. Tadi waktu itu enggak bilang saya siap di penjara kalau berhenti, enggak. Enggak kepikir. Itu kias. Jadi ingatnya itu janji sama yang Maha Kuasa aja nih. Ya itu kias.
Oke, terima kasih waktunya hari ini. Ya, Kita sudah bicara sebelum tutup nih. Gimana. Sebelum tutup ya, kita tadi di awal mohon maaf Aki menyampaikan dalil-dalil lah ya, meskipun mungkin teka harti ya pura lah kayak itu ya. Apa-apa. Cuman kita itu dasar wajib saling menasehati ya, kok. cuman dasarnya kan tadi aturan dari pemerintah, dari instruksi gubernur, instruksi wali kota kan sudah ada. Ya, tuntunan dari Yang Maha Kuasa juga sebagai pedoman hidup kita kan sudah ada. Makanya ayolah kita sama-sama untuk merubah pola pikir. Merubah kebiasaan dari yang tidak baik menjadi baik. Ya, merubah kebiasaan dari tadinya tidak memilah sampah sekarang menjadi memilah sampah. Supaya apa? Nah, sekarang sudah jelas kan kategori KBS itu seperti apa. Tadi sudah dibahas kan? Ya gitu. Ada Pratama, Madya dan Utama. Nah, indikatornya diantaranya satu adalah pemilahan sampah nih. Ya, yang kedua adalah pembuangan sampah residu ke TPS persentasenya semakin mengecil bisa jadi utama. Yuk kita sama-sama agar Kota Bandung lebih baik lagi. Jangan sampai bencana sampah ini terjadi di Kota Bandung. Nauzubillah min dzalik. Amin. Gitu. Amin. Pak RW Gembul mangga. Ya, siap. Terima kasih. Terima kasih Aki udah sempat, sepertinya ini season terakhir tentang sampah. Bukan artinya terakhir, itu adalah terakhir sumbang saran kita. Betul. Selanjutnya sumbang saran ini apakah berjalan atau tidak, nanti kita lihat lagi. Kalau sumbang saran ini ternyata tidak ada gregetnya, kita bahas lagi. Kalau lihat di Inwal, kita bisa bicara lebih keras. Kalau lihat di Inwal itu spesifik kali sampai ke pelaporan tiap bawah. Nah ini tinggal bener nggak nih? Tadi yang bahas tadi itu dari kepala bagian ke foreman gitu-gitu ya. Bener nggak dikerjakan? Kan yang penting dikerjakan. Iya, nggak apa-apa rukun forum RW menjadi istilahnya penyeimbang. Iya. Penyeimbang dari teman-teman birokrasi. Kita tidak ada niatan untuk menjatuhkan seseorang, tidak ada niatan untuk mendiskreditkan seseorang ataupun lembaga. Kita hanya mencintai Kota Bandung. Betul. Kita hanya ingin Bandung bebas dari sampah. Kita ingin Bandung tidak terjadi lagi Bandung lautan sampah. Bandung hanya dikenang oleh Bandung lautan api. Nah, ya. Dan bukan Bandung lautan sampah loh. Bandung kota kembang. Dan kota kembang loh. Oke. Baik, saya pikir di ujungnya itu harus kita sadar bahwa segala perbuatan kita, baik jahat ataupun baik, itu di akhirat nanti dihitung. Nih ya, keluar dalil lagi nih sebelum closing nih ya. Ya. Ada ayat lagi Aki hafal nih ya, karena selalu dibaca tuh. Kata Allah dalam Quran, in ahsantum li anfusikum wala in ahsantum falaha. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri, dan kejahatan, kezoliman yang kita lakukan akan balik ke diri sendiri. Jadi jangan anak enak loh. Jadi gini, saya pernah mendengar cerita. Jadi kalau kita memukul anjing, contoh aja. Ya. Memukul anjing sekali, kalau masih di dunia, balasannya alhamdulillah. Kalau di akhirat pasti lebih dari itu. Dan dibalasnya pukulan anjing itu bukan satu kali, mungkin bisa berkali-kali ke kita. Contoh, pernah sadar nggak kita pada suatu saat kita jalan misalnya atau jatuh kepleset? Itu sebenarnya adalah teguran dari Allah. What's wrong with you? Masalah apa? Dosa apa yang sudah pernah kamu lakukan? Ini ganjarannya misalnya. Harusnya pada saat itu terjadi kita istighfar. Oh ya Allah, ini kita dosa apa? Dan saat itu kita berdoa gitu loh. Ya oke lah kalau gitu teman-teman sekalian. Belum puas ya. belum puas sebenarnya. Nyambung terus lah. Kita diskusi terus. Nggak ada matinya. Oh, tinggal listrik, tinggal colok. Internet tinggal upload. Gak ada hambatan untuk kita. Kita bersuara terus saja lah untuk Indonesia, untuk Kota Bandung. Ya. Khususnya untuk Kota Bandung deh. Ya, mudah-mudahan Bandung dengan kepemimpinan Bapak Farhan dan Bapak Gubernur, Bapak KDM bisa tetap maju terus dan kembali Bandung menjadi kota kembang. Kita sangat mendukung program mereka berdua. Gitu aja Baraya, jangan lupa subscribe, komen, dan teman-teman RW ini kalau nggak subscribe benar-benar terlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.